Halo, perkenalkan nama saya Krisis Mariani Bololo, NIM 17095111029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan struktur sel bakteri. Apa itu sel bakteri? Sel bakteri adalah sel prokaryotik tidak ada yang tertutup membran. Struktur sel bakteri ada dua, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari yang pertama yaitu dinding sel yang merupakan bagian terluar dari struktur sel, berfungsi untuk melindungi lapisan dalam sel dan mempertahankan bentuk bakteri. Yang kedua yaitu ada kapsul, merupakan lendir yang tersusun dari air dan polisakarida yang menebal dan membentuk lapisan, berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan dan membantu bakteri melekatkan diri. Selain itu juga berfungsi untuk menunjukkan kemampuan bakteri dalam menularkan penyakit. Yang ketiga yaitu ada membran sel, merupakan bagian yang tersusun dari fosfolipid dan protein, berfungsi untuk tempat keluar masuknya zat ke dalam sel. Yang keempat yaitu ada flagela, merupakan bulu-bulu cambuk pada dinding sel, berfungsi untuk alat gerak pada bakteri. Yang kelima ada pili, yang merupakan rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Rambut ini mirip dengan flagela, namun ukurannya lebih pendek. Fungsi pili bagi bakteri adalah untuk membantu bakteri melekat pada substrat dan menyalurkan materi genetik. Selanjutnya ada struktur dalam, yang terdiri dari yang pertama yaitu ada sitoplasma, merupakan cairan tidak berwarna tersusun dari air, protein, karbohidrat, lemak, garam mineral, enzim, ribosom, dan asam nukleat. Berfungsi sebagai tempat terjadinya metabolisme pada bakteri. Yang kedua yaitu ada ribosom, merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Yang ketiga yaitu ada nukleoid, yang merupakan nukleus tempat berkumpulnya DNA, kromosom bakteri. Dan yang keempat yaitu ada plasmid, berfungsi membawa gen asing yang akan disiapkan ke bakteri dalam proses rekayasa genetika. Bentuk bakteri ada basil atau bacillus, berbentuk batang atau silinder dengan variasi, monobasil atau hanya satu diplobacillus atau bergandeng dua, dan streptobacillus atau bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar sehingga disebut Coccobacillus. Selanjutnya ada kokus, berbentuk bola tunggal. Diplococcus bakterin berbentuk bola bergandengan dua. Sarcina berbentuk bola yang berkelompok keempat berbentuk kubus. Staphylococcus berbentuk bola yang berkoloni seperti buah anggur. Dan yang terakhir ada spiral atau spirillum, bakteri yang berbentuk lekung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio, berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Terus ada spiral jika bentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dan ada spiroseta, bentuk lekung membentuk struktur yang fleksibel. Metode pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel ini dikenalkan pertama kali oleh Hans Christian Gram melalui pewarnaan Gram. Bakteri akan dibedakan menjadi bakteri Gram negatif, yang merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel yang mampu menyerap warna merah. Bakteri Gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.